Halo semuanya, selamat datang di video saya. Video saya kali ini saya akan membahas tentang hasil pengkodian menggunakan bahasa Python yang telah saya buat sebelumnya untuk memenuhi tugas besar mata kuliah grafika komputer. Namun sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Irfan dengan NPM 190710374. Nah, berikut ini adalah gambar yang akan dibuat menggunakan pengkodian bahasa Python. Berikut ini adalah pengkodian untuk ukuran dari ruangan. Jadi terdapat bagian kiri, kanan, atas, bawah, dan belakang. Bagian kiri, kanan, dan belakang ini akan berfungsi sebagai dinding, sedangkan atas ini akan berfungsi sebagai atap, dan bagian bawah ini akan berfungsi sebagai lantai. Jadi pada bagian sini terdapat pengkodian GL text core 2F. Nah, angka-angka nilai-nilai yang ada di sini itu akan berfungsi sebagai koordinat dari objek yang akan kita buat nantinya. Sedangkan GL vertex 3F ini angka-angka yang di sini nilai-nilainya akan berfungsi sebagai ukuran dari objek yang akan kita buat. Nah, di sini terdapat pengkodian untuk letak dari ruangan tadi, dari objek yang sudah kita buat. Jadi terdapat atap, lantai, dan juga dinding. Nah, di bagian dinding ini, saya buat menjadi dua seperti ini, dikarenakan pada kode sebelumnya, itu dinding kiri dan kanan itu sudah menjadi satu buah fungsi, sedangkan dinding belakang ini dia berada pada fungsi yang lain. Makanya dibuat jadi dua kode yang seperti ini. Nah, jadi pada bagian atap ini pertama, dia akan melakukan load texture 4 dulu. Nah, pada load texture 4 itu, dia akan menjalankan fungsi yang ini. Nah, fungsi yang ini, dia akan menjalankan file yang ada pada file explorer kita dengan nama file atap dan formatnya JPG. Nah, itu terletak pada file ini, file yang satu folder dengan si pengkodian Python-nya. Nah, jadi dia akan melakukan load tekstur gambar si atap ini sebagai tekstur atapnya. Setelah itu, dia akan menjalankan kode GL plus matrix, lalu GL translated. Nah, GL translated ini tuh untuk meletakkan di mana objek kita akan diletakkan. Nah, jadi di sini nilainya tuh adalah 0, minus 1, dan 5. Di sini 0 ini sebagai nilai X, minus 1 ini sebagai nilai Y, dan 5 ini sebagai nilai Z. Nah, lalu di bagian lantai, dia akan melakukan load tekstur 5. Selanjutnya, untuk letak dari si lantai ini, dia menggunakan X-nya bernilai 0, Y-nya bernilai 4,5, dan Z-nya bernilai 5. Sedangkan untuk dindingnya, di bagian belakang, dia menggunakan nilai X 0, Y-nya 0, dan nilai Z-nya itu adalah 5. Sedangkan dinding di bagian kiri dan kanannya itu, nilainya adalah 0 untuk sebagai Z-nya, 0 sebagai Y-nya, dan Z-nya dengan nilai minus 1. Nah, setelah memasukkan hasil pengkodian yang tadi, maka terbentuk gambar seperti berikut ini. Terdapat dinding sebelah kiri, sebelah kanan, dan juga di bagian belakang. Lalu terdapat juga atapnya dan juga lantai. Nah, berikut ini adalah pengkodian untuk ukuran dari sebuah kubus. Jadi sebuah kubus itu terdapat 6 buah sisi, yaitu depan, belakang, kiri, kanan, atas, dan bawah. Nah, pada kubus ini saya menggunakan ukuran objek kubusnya menggunakan ukuran 0,5 yang berarti berukuran lebih kecil dari objek ruangan yang telah kita buat sebelumnya. Nah, berikut ini adalah pengkodian untuk letak kubus objek kubusnya. Jadi di sini saya menggunakan load texture 3, load texture 1, dan load texture 2 untuk kubus yang akan dipakai nantinya. Nah, di letak kubusnya itu, saya menggunakan nilai X-nya dengan nilai 1, Y-nya dengan nilai 0, dan Z-nya itu dengan nilai 0. Nilai X itu tuh sebagai nilai di kiri kanannya itu, Y-nya itu tuh nilai atas yang bawah, sedangkan Z itu tuh nilai untuk di depan dan belakang. Nah, dengan memasukkan hasil pengkodian yang tadi, maka akan terbentuk sebuah kubus seperti ini. Selanjutnya adalah pengkodian lemari. Nah, pada pengkodian lemari ini, saya menggunakan load texture 6 untuk tekstur lemarinya. Jadi di sini
letak dari lemarinya itu berada pada bagian kiri dan bagian kanan. Nah, 4,3 ini adalah nilai X-nya, berarti dia berada di sebelah kanan. Sedangkan 0 ini adalah nilai Y-nya. Sedangkan 5 ini tuh posisi lemarinya itu berada di depan atau di bagian belakang. Nah, sedangkan GL scale F ini tuh saya gunakan untuk mengubah ukuran dari lemari, di mana saya pada pengkodean ini saya menggunakan memanggil fungsi gambar kubus, yang dimana gambar kubus tadi saya menggunakan ukuran 0,5. Nah, apabila saya ingin membuat ukuran lemari lebih besar, maka saya menggunakan GL scale F, di mana ini terdapat XYZ sama seperti GL translated, di mana X-nya saya beri nilai 1 kali lebih besar, Y-nya itu bernilai 5,3 kali lebih besar, dan Z-nya itu bernilai 1 kali lebih besar. Nah, untuk lemari di sebelah kanan yang di bagian belakang, itu saya menggunakan nilai 4,3, yang berarti ini satu deret, tetapi di sini bernilai 5, sedangkan ini bernilai 2 untuk nilai Z-nya, yang berarti nilai 5 ini tuh lemarinya berada di depan, dan nilai 2 ini yang berarti lemarinya berada di bagian belakang. Lalu di sini GL scale F-nya itu saya menggunakan nilai yang sama untuk setiap lemarinya, yang berarti lemari bagian kanan dan juga lemari bagian kiri saya akan berukuran sama. Nah, pada bagian kiri saya menggunakan nilai minus 4,3, yang berarti dia berada di sebelah kiri dengan jarak berhadapan dengan si lemari sebelah kanannya. Nah, setelah memasukkan pengkodean yang tadi, maka akan dibuat sebuah objek lemari seperti ini. Selanjutnya itu pengkodean untuk meja. Nah, jadi di sini sebuah meja itu terdiri dari kepala mejanya dan juga kaki mejanya. Nah, jadi di sini saya menggunakan tekstur menggunakan tekstur load tekstur 10 untuk kepala meja dan juga kakinya. Di sini saya tidak memasukkan fungsi load tekstur 10 dikarenakan load tekstur 10 ini akan berjalan hingga akhir dari fungsi ini. Nah, jadi di sini saya meletakkan mejanya itu berada pada tengah-tengah sofa. Berarti dia dengan nilai X-nya tuh 0 dan nilai Y-nya tuh 0,4, sedangkan si Z-nya ini bernilai 3,3. Nah, kenapa saya beri nilai 0,4 pada nilai sini, Y-nya itu menunjukkan berarti kepala mejanya itu berada di atas dari kakinya. Sedangkan Z-nya ini tuh agar dia berada di tengah-tengah dari sofa yang akan dibuat nantinya. Sedangkan scale F ini tuh akan membuat ukuran dari kepala mejanya ini dengan nilai X-nya tuh 2,5, nilai Y-nya 0,3, dan nilai Z-nya tuh sebesar 2. Nah, selanjutnya itu tuh saya menggunakan membuat gambar kaki dari kepala mejanya. Nah, di sini saya juga menggunakan memanggil fungsi yang gambar kubus ini. Nah, lalu di bagian yang kakinya ini, saya menggunakan nilai X-nya itu dengan nilai 0, Y-nya dengan nilai minus 0,4, dan Z-nya itu dengan nilai 3,3. Dan juga ukuran untuk kaki kubusnya itu tuh bernilai 0,3 untuk X-nya, dengan nilai Y bernilai 1, dan Z-nya itu bernilai 0,2. Yang berarti akan kaki mejanya itu akan sedikit lebar. Dengan nilai 1 ini berarti dia memanjang menjadi tinggi, sedangkan 0,2 ini berarti dia menjadi lebar. Nah, dengan pengkodean yang tadi maka akan terbentuk gambar meja seperti ini. Nah, berikutnya ini adalah pengkodean untuk sofa. Jadi sofa yang akan saya buat itu ada 3. Sofa yang berada pada bagian kanan, bagian kiri, dan bagian tengah. Nah, di bagian kanan sini saya untuk tekstur si sofanya saya menggunakan tekstur 8 untuk dudukannya, sedangkan untuk sandaran tangan dan juga bagian belakangnya saya menggunakan load tekstur 9. Nah, jadi di sini saya meletakkan sofanya itu dengan titik X-nya itu tuh 1,9, Y-nya itu tuh dengan nilai 0,1, dan
Z-nya itu tuh dengan nilai 4,5. Lalu ukuran untuk dudukannya sendiri yaitu 1,5 untuk nilai X-nya, 0,3 untuk nilai Y, dan 2,5 untuk nilai Z. Nah, sedangkan untuk di sini, ini saya membuat 3 buah karena dia terdapat 1 buah sandaran untuk bagian belakang, 1 buah sandaran tangan di bagian kiri, dan sandaran tangan di bagian kanan. Dan jadi di sini saya menggunakan GL Translated-nya itu dengan nilai X 2,7, nilai Y-nya 0, dan nilai Z-nya itu 4,5. Nah, dengan ukuran objeknya itu yaitu 0,2 kali lebih besar dari si kubusnya, terus 2 kali lebih tinggi dari kubusnya, dan 2,5 kali lebih lebar dari kubusnya. Nah, yang berarti ini akan membentuk sebuah sandaran yang bagian belakang. Yang ini untuk dudukannya, yang ini untuk sandarannya. Nah, sedangkan yang ini itu berada di 1,5 dari si X-nya, minus 0,2 untuk Y-nya, dan 4 untuk si Z-nya. Dengan nilai yang lebih pendek dari sandaran belakang. Nah, jadi sandaran tangannya itu nilainya sebesar 0,2 dengan tinggi sandaran tangannya. Nah, lalu di sini GL scale F. Di sini akan menentukan ukuran dari objeknya, objek sandaran tangannya. Jadi di sini saya menggunakan nilai yang sama untuk sandaran bagian kanan dan sandaran bagian kiri, sandaran tangan bagian kanan dan sandaran tangan bagian kiri. Lalu di sini nilai X-nya itu 1,5 kali lebih besar dari nilai kubus, nilai Y-nya 0,7 kali lebih besar dari nilai kubus, dan nilai Z-nya itu 1 kali lebih besar dari nilai kubus. Nah, berarti di sini 1,5 kali itu lebarnya berarti selebar 1,5 kali, dan Y-nya itu setinggi 0,7 kali, dan Z-nya itu adalah 1 kali lebih besar dari kubusnya. Lalu untuk letaknya itu ditentukan dari yang ini, GLC Translated-nya ini. Nah, kalau yang ini kan dia Z-nya itu bernilai 4, yang berarti dia berada di belakang. Sedangkan si yang ini dia bernilai 5,5, yang berarti dia berada di bagian depan dari si sofanya. Nah, sedangkan yang sofa bagian kiri dan bagian yang tengah itu menggunakan pengkodean yang sama dengan sofa bagian yang kanan ini. Akan tetapi terdapat perubahan pada peletakannya. Nah, dengan pengkodean yang tadi maka akan terbentuk 3 buah sofa yang ini. Ini 1 sofa di bagian kiri, 1 sofa bagian kanan, dan 1 sofa di bagian belakang. Nah, dikarenakan pengkodean yang bagian tengah ini tuh hanya 3 ini, 1, 2, 3 yang ini, 3 pengkodean kayak gini. Nah, ini adalah bagian untuk dudukannya, sedangkan yang 2 ini berfungsi sebagai kaki dari sofanya. Nah, di bagian tengah saya tidak membuat sandaran, dikarenakan apabila membuat sebuah sandaran di sini, maka dia akan menutupi objek lain yang ada di depannya. Selanjutnya adalah pengkodean TV. Berikut ini adalah pengkodean untuk TV. Nah, pengkodean TV ini saya menggunakan tekstur 7 sebagai tekstur TV-nya. Lalu di sini letak dari TV-nya itu tuh dengan nilai X-nya 0, nilai Y-nya 1,4, dan nilai Z-nya sebesar 1. Lalu ukuran dari si TV-nya itu adalah 2 kali lebih besar daripada nilai X si kubus. Terus nilai Y-nya adalah 1,5 kali lebih besar dari nilai Y si kubus, dan Z-nya itu adalah 1 kali lebih besar dari nilai Z kubus. Nah, dengan pengkodean yang seperti ini, maka akan terbentuk TV seperti ini. Selanjutnya yaitu kode untuk membuat sebuah figura. Nah, figura ini saya menggunakan bagian depan dari kubus yang telah kita buat. Jadi kalau kubus tadi mempunyai 6 buah sisi, nah saya membuat bingkai ini hanya mempunyai 1 buah sisi saja, yaitu sisi bagian depan. Nah, di sini saya menggunakan koordinat yang sama untuk bingkainya dan juga ukuran yang sama dengan nilai yang kubusnya. Selanjutnya di sini saya mengubah letak dari gambar figuranya, di mana
Saya menggunakan teksturnya itu tuh yaitu tekstur 2 dan letaknya itu tuh di sini saya memberi nilai 0 pada nilai X yang berarti dia berada di tengah, nilai 0 pada nilai Z yang berarti dia berada pada titik awal, terus di Y-nya ini yang berarti dia berada di atas dengan nilai 3. Nah, dengan kode yang seperti itu maka akan ditampilkan gambar objek seperti berikut ini. Nah, selanjutnya itu pengkodean untuk jam dinding. Jadi jam dinding saya menggunakan kode yang sama dengan kode untuk figura. Namun di sini saya menggunakan ukuran dinding yang lebih besar 1 kali lebih besar dari si bingkai tadi untuk nilai X-nya dan Y serta juga dengan nilai Z. Nah, lalu di letaknya saya meletakkan di bagian sedikit ke kanan di mana nilai X-nya saya kasih nilai 2 sehingga dia berada di sedikit ke kanan dan letaknya berada letak tingginya itu berada pada nilai 2,9 dari nilai awalnya. Nilai awal si bingkainya. Nilai Z-nya ini yaitu berada sedikit ke depan dari nilai awalnya. Nah, dengan pengkodean yang tadi maka tercipta gambar jam sebagai berikut objek gambar jam sebagai berikut ini. Nah, selanjutnya itu adalah pengkodean untuk kulkas. Nah, pengkodean kulkas ini saya menggunakan gambar kubus untuk membuat kulkasnya. Jadi karena kulkas itu mempunyai 6 sisi, yaitu kiri, kanan, depan, belakang, dan atas bawah, maka itu adalah gambar yang sama dengan kubus. Nah, namun di sini saya menggunakan mengubah ukuran dari kubusnya itu di mana ukuran X-nya itu sebesar 1,5 lebih besar dari gambar kubusnya, nilai Y-nya itu bernilai 2,99 lebih besar dari kubusnya, dan Z-nya itu bernilai 1 kali lebih besar dari gambar kubusnya. Nah, itu diletakkan di bagian sebelah kiri, di mana di sini dapat dilihat nilai X-nya itu tuh bernilai minus 2,5, yang berarti dia berada sebelah kiri. Nah, selanjutnya itu nilai Y-nya. Nilai Y-nya saya beri nilai 1, Z-nya bernilai 1, berarti dia sedikit maju ke depan. Nah, dengan pengkodean yang seperti tadi, maka akan tercipta objek kulkas seperti berikut ini. Selanjutnya yaitu pengkodean untuk AC. Nah, pengkodean AC ini saya juga menggunakan gambar kubus karena AC itu juga terdiri dari 6 sisi, yaitu kiri kanan, depan belakang, dan juga atas bawah. Nah, di AC sini saya menggunakan nilai 2,3 lebih besar dari si nilai X-nya si kubus dan 0,8 kali lebih besar dari nilai Y-nya si kubus. Sedangkan untuk nilai Z-nya itu bernilai 1 kali lebih besar dari nilai kubus. Nah, untuk letaknya sendiri saya letakkan di sebelah kiri di mana dapat dilihat sini, yaitu nilainya minus 2,5 yang berarti dia berada di atas si kulkas tadi. Nah, yang di sini itu 3,2 yang berarti nilai AC-nya berada di atas. Lalu 1 ini yang berarti AC-nya sedikit ke depan. Nah, dengan pengkodean itu maka tercipta sebuah objek AC yang ini. Nah, dengan penggabungan semua kode yang tadi maka terciptalah gambar akhirnya, yaitu sebuah ruangan dengan 2 buah lemari di sebelah kiri, 2 buah lemari di sebelah kanan, 1 buah lemari es, 1 buah AC, 1 buah TV, 1 buah meja, 1 buah foto figura, 1 buah jam dinding, 3 buah kubus, dan 3 buah sofa. Demikianlah presentasi saya mengenai tugas besar grafika komputer pada kali ini. Jika terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.